Puji Tuhan, malam ini kita tidak hanya belajar tentang firman Allah, tapi saya berdoa supaya kita mengalami kuasa firman Allah. Karena itu, sekali lagi, saya mau ajak kita, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami percaya firman-Mu Allah yang mengaruniakan segala sesuatu. Urapi hamba-Mu dan umat-Mu, supaya kami sungguh-sungguh berjumpa dengan kebenaran-Mu, berjumpa dengan kasih-Mu, berjumpa dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya memilih tema iman, pengharapan, dan kasih karena ini juga sedang menjadi perenungan kita di gereja dalam 1-2 bulan terakhir ini. Dan karena itu mari kita ikuti bagaimana kita mengalami tentang kasih yang menurut 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Satu Korintus pasal 13 ayat 13. Sebelumnya saya ingin sedikit memberi keterangan tentang Korintus. Kalau Bapak Ibu perhatikan di peta ini, lihat di kursor saya, inilah daerah Korintus, kota Korintus, yang menjadi pusat persimpangan perdagangan dunia. Korintus itu terbesar, kaya, dan sangat padat penduduknya. Dia juga menjadi pusat kesenangan para pelaut, pedagang, pelancong. Dia juga menjadi pusat tempat sirkus Piccadilly. Sebuah istilah yang sangat populer di zaman itu sehingga terjadi pertarungan-pertarungan yang hebat. Dan juga ada pertandingan yang disebut Istimian yang ditonton oleh ribuan orang dan dianggap sebagai tempat pertandingan terbesar kedua setelah Olimpiade di Athena. Jadi kita tahu kota ini dari sejarahnya secara singkat. Korintus itu dari istilah Korintias testai, artinya hidup bermabuk-mabukan, penuh dengan penyelewengan susila yang nyaris tidak dapat terkendali. Banyak orang kaya tetapi hidupnya liar. Karena itu Korintus arti harafiahnya adalah penyelewengan susila. Di kota ini juga ada kuil Afrodite yang disebut Dewi Cinta. Ada 1000 pekerja wanita sebagai pelacur yang bekerja siang dan malamnya mereka melacurkan diri di kota yang kaya dan penduduknya padat. Dan ada sebuah istilah yang berkata, setiap pria yang datang, laki-laki yang datang ke kota itu, hampir bisa dikatakan tidak bisa bertahan. Nah, kota itu tidak hanya oleh penduduknya, tetapi juga para pendatang yang datang dari berbagai kota dengan segala bentuk kemerosotan, moral asusila. Kita bisa baca di 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, siapa-siapa saja yang tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya ajak kita untuk buka bagian ini sebelum saya lanjutkan. 1 Korintus 6
ayat 9 dan 10, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ternyata pernyataan-pernyataan ini karena latar belakang kota ini. Tetapi ketika Injil masuk ke situ oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan, perhatikan ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Haleluya. Amin. Itu berarti ada progres dari kehidupan manusia yang mengalami perubahan karena kebenaran firman Allah. Itu yang disebut truth encounter, berjumpa dengan kebenaran. Dan di tengah-tengah kota yang bobrok, yang penuh dengan kejahatan sebagai sebuah pusat kejahatan, disitulah Paulus, seorang rasul yang berubah hidupnya, seorang yang teroris, kepala forum pembela Yahudi, tetapi kemudian dia berjumpa dengan sebuah kuasa dan kasih di kota Damsyik, itu yang disebut love encounter, power encounter, berjumpa dengan kasih dan kuasa. Tetapi dia juga melihat keadaan jemaat yang penuh perpecahan, perselisihan, ada penggolongan-penggolongan Yahudi, Yunani, kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, bukan rasul-rasul yang membuat perbedaan dan perselisihan, tetapi orang-orang punya pilihan-pilihan idola-idola tertentu, dan saya kira itu juga sedang terjadi dalam dunia modern kita. Dan disitulah Rasul Paulus mengajarkan 3 prinsip. Orang hamba Tuhan mengatakan pasal 12 itu pemberian karunia roh, pasal 13 sebenarnya adalah karunia roh, tetapi lebih fokus pada kasih. Dan pasal 14 itu bagaimana karunia rohani kasih itu. Nah, sekarang kita tahu karunia rohani, kasih itu karunia rohani, karena itu pemberian Allah, bukan usaha kita. Dan bagaimana cara karunia rohani itu dipakai di dalam jemaat, sehingga ada sejumlah prinsip-prinsip teknis yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bacakan ayat ini sekali lagi. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sebenarnya nggak perlu diperdebatkan kenapa kasih lebih besar. Alkitab menulis yang besar diantaranya ialah kasih. Mari kita perhatikan. Saya ingin menerangkan yang pertama, iman, pengharapan, dan kasih itu. Kita mulai dari iman. Sumber Alkitab yang sangat kuat memberi kita pengertian pada Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak bisa kita menerangkan dengan kalimat-kalimat yang apapun kecuali kita bisa mengalaminya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mengharapkan yang baik, mengharapkan kasih Allah, mengharapkan
kedamaian, mengharapkan sukacita, mengharapkan karakter yang mulia, segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman itu sering disebut irasional. Nyaris tidak bisa diterangkan dengan logika manusia. Dan hanya orang-orang yang percaya Kristus yang mengerti apa itu iman. Iman itu tidak sekedar percaya, tapi mempercayakan diri. Saya kasih contoh. Anda bisa lihat di samping Anda atau tempat duduk Anda itu sebuah kursi. Ketika Anda berdiri di samping kursi itu, Anda tahu itu kursi, tetapi tidak ada hubungan apa-apa dengan kursi, karena hanya baru tahu. Tapi Anda percaya kursi itu bisa menampung tubuh Anda, itu juga belum ada hubungannya karena baru percaya, tetapi yang ketiga yang menentukan ialah menyerahkan diri di atas kursi itu. Itu yang disebut iman adalah tahu, sadar itu, kemudian yakin bahwa itu bisa menampung, dan yang ketiga ialah menyerahkan diri dan terbukti bahwa ternyata dia bisa tampung. Jadi iman itu adalah percaya dan mempercayakan diri. Seringkali kita punya iman yang luar biasa. Tuhan, kami percaya A, B, C, D, F, G karena Engkau Allah dan Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi setelah kita berdoa, kemudian kita berkata, aduh, kenapa begini, kenapa begitu? Iman macam apa ini? Kita percaya bahwa Tuhan akan pelihara kita. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Engkau begitu hebat dan luar biasa yang tidak pernah berubah. Tapi kemudian ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sepele, kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Berarti kita percaya tapi belum mempercayakan diri. Kita ingat peristiwa di air terjun Niagara. Semua sudah tahu kisah itu. Bagaimana seorang aerobik atau seorang pesulap, seorang yang sangat populer, dia bisa menyeberang air terjun Niagara yang menghubungkan Amerika dan Kanada. Saya puji Tuhan bersama dengan keluarga pernah datang ke tempat itu ketika pelayanan di Kanada. Dan itu sangat mengerikan. Secara logika manusia orang tidak bisa. Tapi kemudian semua orang bisa bertepuk tangan. Semua orang percaya. Tapi ketika dia minta orang percaya itu untuk ikut menyeberang, mereka nggak berani. Tetapi seorang anak kecil yang menyerahkan dirinya. Dan semua orang terkagum-kagum. Ternyata anak kecil itu adalah anak dari pria itu. Jadi kita anak-anak Allah, bukan? Tidak perlu diterangkan lagi. Maka ketika kita percaya, kita mempercayakan diri. Iman. Dan karena itu sejumlah nama di Alkitab ditulis sebagai bukti. Habel yang punya iman, Nuh yang punya iman, Abraham punya iman, bahkan ada seorang pelacur yang menyelamatkan dua pengintai itu, Rahab, justru disebut juga karena imannya menyelamatkan dua pengintai untuk penyelamatan sebuah bangsa, dan seluruh keluarganya malah diselamatkan. Perhatikan ayat 2, sebab oleh iman laki telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Seluruh keturunan itu. Mulai bahkan dari keluarga pertama, Habel adalah anggota keluarga yang pertama dari Adam. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bagaimana teknologi bisa merumuskan alam raya ini? Ibrani pasal 1 ayat 3 berkata, dunia ini diciptakan dan ditopang oleh firman Allah. Kalau saudara lihat itu
bola dunia, globe itu ada satu pusatnya, dan globe itu bisa berputar. Dan itu kalau dia tidak ada, maka bumi akan hancur. Itu sebabnya kita berkata, dunia ini akan hilang dengan segala kekayaannya dan semua yang ada padanya. Tetapi yang bertahan hanyalah firman Allah, karena dialah penopang utama dan satu-satunya. Itu iman. Dan itu Yesus nggak butuh iman. Itu bagian kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kasih lebih besar, nanti saya terangkan di belakangnya. Yesus nggak butuh iman untuk percaya kepada Bapaknya, because he is a God. Dia adalah Allah. Anda dan saya yang butuh iman. Dan karena itu, bagaimana iman itu bertumbuh? Roma 14 berkata, iman itu bertumbuh karena pendengaran akan firman Allah. Berarti firman Allah yang membuat iman kita bertumbuh, bukan sinetron-sinetron di dunia, bukan semua laporan-laporan pandangan mata di berbagai tempat, bukan peristiwa-peristiwa manusiawi, tapi firman Allah, bukan motivasi-motivasi yang disampaikan oleh para orang-orang pintar, bukan nasihat-nasihat yang berdasarkan pengalaman, tetapi firman Allah. Bahkan firman Allah itu yang memastikan dunia dijadikan. Itu iman bertumbuh karena firman. Firman itu pendengaran akan firman. Berarti mesti ada yang beritakan firman. Dan kalau ada yang beritakan, dia mesti diutus. Dan kita semua mesti diutus. Beritakan firman. Dan karena itu, saudara-saudara, kalau Anda ingin lihat supaya orang-orang beriman di sekitar kita, di keluarga kita, di jemaat kita, di masyarakat kita, maka tidak ada cara yang lebih hebat kecuali beritakanlah firman Allah. Bahkan Daniel 12 ayat 3 berkata, kamu akan tetap percaya seperti bintang-bintang di langit, karena engkau menuntun orang kepada kebenaran. Haleluya. Sekarang yang kedua, pengharapan. Ibrani 6 ayat 15 sampai 19. Abraham menanti dengan sabar. Wow. Abraham menanti dengan sabar. Dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya sampai usia 100 tahun. Baru dia mendapatkan itu. Sebab manusia bersumpah demi orang yang telah lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengekohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Tuhan tidak bersumpah demi bait Allah, karena bait Allah tidak cukup sakral untuk menampung kekudusan dan kesucian Allah. Tuhan tidak bersumpah demi kuburan ibunya, karena Tuhan tidak punya ibu. Tapi dia bersumpah demi namanya, sebab namanya adalah garanti kekekalan. Dan karena itu dia beri nama kepada juru selamat itu, Immanuel, Allah beserta kita, Yesus yang menyelamatkan umat. Ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, karena dua itu istilahnya, dua atau tiga orang menjadi saksi, bukti itu menjadi sah. Kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Terus-menerus ada pengharapan, ada tujuan yang mau kita capai. Dan untuk mencapai tujuan itu, you must pay. Anda harus bayar harga. Selalu saya katakan, percaya Kristus itu free. Menerima keselamatan dari Kristus itu free. Tapi untuk menjadi pengikut Kristus, you must pay. Anda harus bayar harga. Dan harganya ialah berlari berlomba menuju tujuan itu. Karena ada mahkota yang disediakan. Seorang pelari, seorang atlet, dia berlari karena dia tahu ketika dia masuk garis finish, apalagi jadi juara, dia pasti dikenakan mahkota kemuliaan, bukan? Dan ayat 19, perhatikan, inilah poinnya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan
sampai ke belakang tabir. Saya lahir di desa nelayan. Papa saya pendeta dan kepala sekolah di sebuah desa nelayan namanya Eliasa di Pulau Selaru, dulu nggak ada di peta. Sekarang puji Tuhan justru menjadi pusat perjumpaan antara negara Australia dan Indonesia melalui Maluku. Sudah ada dibangun bandaranya dulu zaman Jepang, tapi sekarang sudah diperbaiki sebagai tempat tongkrongannya tentara untuk menjaga NKRI. Di zaman itu, saudara-saudara bisa bayangkan berlayar dari kampung itu menuju kota kecamatan hanya mengandalkan angin dan arus, dan bisa sampai 1-2 minggu nggak nyampe. Padahal sekarang dengan speedboat hanya 1,5 jam sampai 2 jam. Dan selama 1 minggu perjalanan itu siang malam berganti. Kalau ada gelombang yang kencang, perahu kami harus berlabuh di sebuah pelabuhan yang tenang, dan apa yang menopangnya, apa yang mengikatnya, sauh atau jangkar itu. Dan kami bisa tertidur lelap, tidak akan khawatir dan takut, karena sauh itu menjadi kekuatan untuk menahan perahu tidak terbawa oleh arus. Jadi saya mengerti apa itu sauh. Bahkan kalau kami pergi memancing malam-malam, kami lepaskan sauhnya. Bapak Ibu bisa lihat di kapal-kapal besar. Tapi saya sendiri pernah mengalaminya bertahun-tahun, bagaimana sauh di perahu kami harus diturunkan. Saya sering kali bersama Papa ke laut, dan dia mulai memancing, tapi saya taruh jaga itu jangkarnya. Ketika nggak dapat ikan lagi, dia bilang, "Nyong, angkat sauh sudah, keturang pindah lagi." Dan itu berlangsung. Dan menjadi pengharapan kita. Jadi pengharapan adalah sauh. Pengharapan kepada siapa? Kepada Allah. Karena dia berjanji. Karena dia yang kekuatannya. Dia adalah sumbernya. Supaya apa? Supaya kita tidak terbawa oleh arus gelombang apapun. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata iman dan pengharapan itu bagian kita, dan kita bisa gagal, kita juga bisa kuat dan berhasil, tergantung respons kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, 3 ini penting, tetapi yang lebih penting dari semuanya adalah kasih. Nah, sedikit kita tahu kasih itu kita udah sering dengar. Saya mengutip seorang hamba Tuhan yang bukunya cukup terkenal, yaitu Membuka Tabir Kebenaran, David Powson. Dia jelaskan eros itu dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, nafsu, ketertarikan, tubuh, perasaan, reaktif, bergantung. Philadelphia atau Philoadelphia yang disebut philia, itu suka, sayang, jiwa, pikiran, timbal balik, saling bergantung. Tetapi agape, kasih, perhatian, roh, kehendak, tanpa syarat, tidak bergantung. Itu istilahnya. Tetapi apa kata Tuhan dalam firman Tuhan? Ternyata kasih lebih besar, sebab kasih itu Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan bahkan dia melakukan yang terbesar, yakni salib itulah. Manusia iman macam apapun, Anda tidak mungkin menyelamatkan dunia ini dengan salib, kecuali Anda hanya beriman kepada salib. Sehebat apapun Anda dalam pelayananmu, dalam pikiranmu, dalam pengetahuanmu, terbatas. Tetapi kasih itulah yang lebih besar. Dia lebih besar pertama, karena 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kemudian kita tahu Roma 5 ayat 8 yang sering saya ulangi dan kita semua ulangi, unconditional love. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika Kristus telah mati untuk kita, waktu kita masih berdosa.
Itulah sebabnya kasih itu dibilang besar, karena dia menembus ketidaksanggupan manusia. Bahkan Rasul Paulus berkata kepada orang di Efesus, pasal 3 ayat 18, kasih itu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dan tidak bisa dijangkau oleh kekuatan manusia, kecuali bisa menyerahkan diri untuknya. Itulah sebabnya kenapa kasih disebut lebih besar dari iman pengharapan. Iman dan pengharapan itu penting, amat penting, bahkan menjadi emergensi buat kita. Tetapi kenapa kasih lebih besar? Sebab sekali lagi kasih itu Allah. Sebab sekali lagi karena kasih Allah dia mengasihi dunia ini tanpa syarat. Sebab kasih Allah dia mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Kasih Allah dia memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Wow. Karena itu, iman pengharapan kasih. Kasih itu besar. Iman itu adalah respons kita terhadap kasih Allah itu. Jadi karena kasih Allah dicurahkan buat kita dalam Roma 5 ayat 5 itu, tidak hanya penuh tapi melimpah. Dan berdasarkan kasih Allah itu, engkau punya iman. Dan imanmu itu merespons kasih Allah. Pengharapan itu kebergantungan kita terhadap Allah. Kenapa Anda berharap? Karena Anda punya iman. Dan kenapa iman itu datang dari mana? Dari kasih itu. Dan ini mesti kita terus-menerus mengulanginya, mengimpartasikannya, tidak sekedar mendiskusikannya, tapi mulai mempraktekannya. Dan salah satu cerita yang paling terkenal dalam Lukas 15, ketika seorang anak yang meninggalkan orang tuanya, ayahnya, bahkan meminta hartanya, dia pergi dan bangkrut dan hidup seperti orang yang benar-benar kehilangan segala sesuatu. Tapi lihat waktu dia kembali, kasih itu, seperti kisah tentang Lukas 15, sebenarnya Yesus bercerita bagaimana Allah Bapa yang menunggu kita. Karena itu Bapak, Ibu-ibu, saya mau ingatkan sekali lagi buat kita. Ya, kenapa kasih itu besar? Karena dia kekal. Iman kita akan berakhir bukan ketika kita mati. Pengharapan kita juga berakhir waktu kita mati. Bahkan ada orang yang meninggalkan imannya. Banyak orang yang tidak lagi punya pengharapan, jadi dia memang terbatas. Tetapi kasih itu kekal selama-lamanya. Karena kasih itu dia, Allah yang hidup. Karena itu, saudara-saudara, mari kita tidak sekedar merenungkan kasih itu, tidak sekedar mendiskusikannya, tapi kita mulai mempraktekkannya, sebab kasih agape itu unconditional love. Dia terjadi di tempat yang abnormal. Hanya dengan begitu, kasih itu menjadi besar. Dan kita dengan bangga berkata, kasih itu memang besar. Kasih itu melampaui segala sesuatu. Kasih itu sabar, kan? Kasih itu murah hati. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi malam ini saya encourage jemaat. Mari kita alami kasih itu. Dan kita mulai praktekkan kasih itu. Dia tidak menuntut apa-apa. Dan puncak kasih itu, kita sudah tahu. Saya ingatkan lagi, adalah Kristus yang adalah Allah, mengalahkan dirinya di atas kayu salib. Supaya kita, saudara dan saya, tidak takut lagi menghadapi segala sesuatu. Saya memang benar-benar terinspirasi, tertegur dengan Lukas 15 itu. Setiap kali saya renungkan ayat itu, betapa dahsyat. Anak itu pulang, Bapak sampai.
Dan saya mau kemarin ada satu pria yang bertanya kepada saya, Pak, tolong doakan saya ini takut hukuman Tuhan. Saya beritahu ke dia, dan malam ini saya ingatkan, Bapa di sorga, dia baru datang dalam Yesus Kristus menjadi hakim kalau dia sudah datang ke dunia untuk kedua kalinya. Selama dia belum datang ke dunia, dia adalah Bapa yang mengasihi. Dia menunggu anak-anaknya pulang. Dia menunggu anak-anaknya datang kepadanya. Dia mengulurkan tangannya dan dia berkata, marilah kepadaku anak-anakku yang letih lesu dan beban berat. Karena itu ubah paradigma kita. Allah bukan Allah yang menghukum, Allah yang mengasihi. Tapi dengan begitu dia menunggu kita. Dan karena kita anak-anak Allah, kita juga menunggu anak-anak kita, menunggu istri, menunggu suami, menunggu semua orang dengan kasih yang tidak berkesudahan itu. Saya pernah menyaksikan bagaimana Kevin pernah tidak lulus dalam kuliahnya, nilainya itu dapat D, bahkan ada yang E. Dan kami tidak menuntut apa-apa, kecuali mengajak dia untuk makan, mensyukuri ketidaklulusannya. Dan 6 bulan kemudian, nilainya jadi A, nilainya jadi B. Tidak bisa menuntut yang lebih dari itu. Bukankah itu peristiwa yang terjadi di Lukas 15? Anak yang gagal pulang dan kembalikan identitasnya. Pesta untuk anak gagal yang pulang. Bukan pesta untuk mereka yang sukses. Dan saya pernah praktekkan itu. Walaupun tidak sempurna. Dan hasilnya mengubah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ingat, iman bagian kita, pengharapan bagian kita. Tetapi kasih itu bagiannya Allah. Dan ketika Allah memilih kita dengan kasih-Nya, maka kita punya iman dan pengharapan yang merespons kasih Allah itu. Sehingga orang lain berkata di dunia ini, yes, aku percaya Allah itu dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, hamba-Mu terbatas. Tetapi kuasa-Mu tidak terbatas. Hamba berkati firman Tuhan untuk kami semua. Dan setiap yang mendengar firman Tuhan malam ini, tidak hanya dicerahkan, tidak hanya mendapat insight yang baru, tapi sungguh-sungguh menyerahkan dirinya dan membiarkan kasih itu bekerja secara bebas. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.